سماه الحكم. والذي كتب في هامشه سيدنا الشيخ عبد الله الشرقاوي رحمهم الله سبحانه وتعالى ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين في مناجاته إلى الله، وكتب في هذا الكتاب من دعائه الذي درسنا في يوم الأحد الماضي: إلهي حكمك النافذ ومشيئتك القاهرة لم يتركا لذي مقال مقالا ولا لذي حال حالا. Ya Allah, Tuhan kami, hukum-Mu yang nembus, yang lestari, yang tidak bisa terhalang oleh siapapun apapun. Kehendak-Mu yang perkasa, kedua-duanya tidak meninggalkan orang yang mempunyai sabdo pandito ratu seperti Bal'am bin Ba'ura, sekalipun sudah mendapatkan ijazah muttasilah dari seorang nabi, yang punya keistimewaan. Wa kallamallahu Musa taklima, seorang nabi yang mendapatkan prioritas mukalamah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ijazah yang langsung dari Allah kepada Nabi Allah Musa diberikan kepada Bal'am bin Ba'ura. Seorang Bal'am mempunyai sabdo pandito ratu, ucapan yang sangat-sangat mandi mustajab. Itu saja dengan hukum-Mu ya Allah, dengan kehendak-Mu ya Allah, pada akhirnya su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Walidhi halin hala, seorang yang mempunyai hal yang luar biasa, berseso. Kalau berzikir, tidak hanya dia sendiri yang hilang. Kau rafa ya Allah, sampai hilang dari mata kepala manusia biasa. Bukan hanya dia sendiri, semua jamaahnya. Dari 70.000 sampai 300.000. Dengan halah zakiyah, semuanya hilang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan hanya hatinya saja yang naik, fisiknya ikut naik. Bukan hanya beliaunya saja yang naik, semua yang musyarakah bersama-sama ikut naik. Itu saja pada akhirnya dengan masyiatuka ya Allah wa hukmika ya Allah, pada akhirnya juga su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada rasa bagi kami ya Allah kecuali hanya takut, khawatir. Wa makruka akbar, wa la ya'manu makrallah illa al-qaumu. Ya Allah, a'adhanallahu wa iyyakum. Berikutnya adalah ilahi, ya Allah Tuhan kami,
Kam itu banyak. Min ta'atin adapun dari taat. Tradisi pesantrennya seperti ini nak. Zahiriyatin yang bangsa zahir. Bani itu yang membangun aku pada ta'ah. Ai aqamtu artinya menegakkan aku pada ta'ah lal wajhi atas standar al-ma'mur yang diperintahkan ababihi dengan al fi zahiri dalam zahirnya bi an wafaitu dengan untuknya menyempurnakan aku memenuhi aku bi jami'i syurutiha dengan seluruh syarat-syaratnya ta'ah sesuai dengan SOP standar operasional prosedur wa arkaniha dan rukun-rukunnya at-ta'ah bahkan wa adabiha dan tata keramanya at-ta'ah wa halatin ataf ka ta'atin syayyadtu yang mengokohkan aku habada halah zayyantu artinya menghias aku habada halah wasuntu dan menjaga aku habada halah. Ini sekalian banyak dari pesantren-pesantren yang lain. Tahun ini pesantren Riyadul Jannah akan mengadakan lomba baca kitab tradisi pesantren dengan tarkib utuh, rujuk marji utuh, isyarah musyar ilaih utuh, atau maktuf utuh, persis tradisi pesantren dengan bahasa nasional. Dalam rangka mengantisipasi upaya bahwa sistem utawi itu adalah hanya sistem Jawa. Sebab sekarang ini macam-macam upaya mereka untuk memonjokkan itu. Jadi sistem utawi iku mengkono-mengkono, ing yento mengkono-mengkono, masya Allah, itu hanya sistem Jawa. Orang Jawa sendiri tidak paham dengan bahasa itu. Nah, ini perlu ada pembaharuan, nah, supaya sistem ini diakui secara nasional, otomatis sistem itu utuh, tapi bahasanya saja perlu dinasionalkan, sebab bahasa ini berkembang. Kalau bahasa tidak mengikuti, maka hanya menjadi catatan. Contoh yang tercatat di dalam buku-buku kerajaan. Manungso kang utama iku manungso kang iso pepayu trining hayu, trining rahayu. Paham enggak wong Jawa? Manungso kang utama iku manungso kang iso memayu trining rahayu. Ayo, yang Jawa kenal enggak? Enggak kenal sudah ya. Ini padahal ini bahasa Jawa ini, masya Allah ini. Apakah ini dipaksakan harus untuk dikeluarkan? Tidak juga. Ini menjadi catatan. Masya Allah, ini kekayaan. Tapi bagaimanapun dalam interaksi kita tetap juga harus mengikuti. Nah, bisa memayu hayuning sariro. Nah, masya Allah, tidak paham. Bisa memayu hayuning sepodo. Bisa memayu hayuning bawono. Bahasa ini yang masih berlaku di dalam kitab-kitab kuning yang pada akhirnya orang menganggap bahwa itu adalah ho. Nah, seperti itu. Memang Sayyidina Syekh Sulaiman merevolusi asal istilah cantrik menjadi santri, karena beliau orang Arab tidak bisa bilang C, santri. Nah,
Dari pesantren jadi pesantren. Nah, karena tidak bisa bilang pesantren, pesantren. Sekaligus revolusi itu bukan hanya istilah kata, sekaligus juga pola dari kanuragan oriented menjadi spiritual oriented. Nah, Masya Allah, beliau kebetulan berdomisili di Jawa dan Jawa Timur, tepatnya berada di Sidogiri. Mudah-mudahan pesantren Sidogiri dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tonggak revolusi pesantren. Dan di sanalah lahirnya Hari Santri. Nah, karena santri kenalnya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya. Kalau ada hari santri kok Oktober, nah itu siapa yang memaksa? Allah nanti yang akan meluruskan insyaallah, nah, dan manfaat untuk bangsa. Lomba ini nanti akan kami adakan insyaallah dalam jarak yang dekat. Setelah kami sudah barang itu akan mengadakan pendekatan pada pengurus-pengurus pesantren yang besar seperti Sarang, Lirboyo, Ploso, Sidogiri, Salafiyah, si Stupondo dan lain sebagainya, dalam rangka mengantisipasi pemojokan. Baca kitab kuning, sistem itu adalah hanya sistem Jawa. Maka lomba ini akan kami adakan secara nasional, yang insya Allah juga akan di-SK oleh Kementerian Agama. Dan insya Allah akan kami siapkan untuk sebagai spot 2 tiket akomodasi konsumsi bukan uang saku untuk umroh, 2, 1 untuk putra, 1 untuk putri. Jadi pesertanya siap untuk berangkat umroh gratis. Multi umur, tidak dibatasi umur. Boleh anak kecil, boleh kakek, boleh nenek. Masya Allah. Nah, sebab tidak berarti yang tua pasti bisa membahasakan bahasa nasional dengan sistem pesantren kuno seperti ini. Masya Allah, ini supaya nanti akan bisa. Untuk supaya punya kredibel yang tinggi, di samping itu nanti akan di-SK-kan oleh Kementerian Agama, juga diikuti oleh dan direspon oleh pesantren-pesantren yang selama ini menggunakan bahasa Jawa. Tidak berarti untuk akan merevolusi, tidak, tapi paling tidak menangkal daripada anggapan bahwa sistem utawi iku mengkono-mengkono ing yento. Nah, itu adalah hanya sistem Jawa. Masya Allah, mudah-mudahan dibarengi taufik hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wahalatin, dan banyak sekali halah tingkah. Bedanya ta'ah dan halah. Ta'ah adalah sifatu zahiril abd, sifat zahirnya hamba. Nah, maka di sini dikatakan alal wajhil ma'muri bihi fi zahir, dengan standar yang diperintahkan secara lahiriah, namanya taat. Bi an wafaitu bi jami' usyurutiha wa arkaniha wa adabiha. Nah, zahir. Nisbat yang kalian baca tadi itu, kerja itu harus cerdas, keras. Itu adalah sifatu zahiril abdi. Halah adalah, Masya Allah, naam, sifatu, Masya Allah ini batinil abdi. Maka di samping cerdas, keras, ikhlas, harus ada ikhlasnya. Ikhlas itu adalah sifatu zahiri, sifatu batinil abdi. Masya Allah, naam.
Maka dikatakan wahalatin syayyatuha ay zayyantu, telah menghias aku pada halah. Wasuntu, dan menjaga aku pada halah amma, dari sesuatu yukaddiru yang mengeruhkan apa ma, jadi keruh, jadi hamburadul. Sofa'aha, pada bersihnya halah, bersih. Digambarkan bi'an akhlastu, dengan gambarnya dengan contohnya, mengikhlaskan aku fiha, di dalam halah, ikhlasan, dengan ikhlas taman, yang sempurna. Masya Allah. Sono li, ada yang sono, sono ya. Tidak ada riaknya, tidak ada ujubnya, nggak ada riak, nggak ada pamer, nggak ada ujub, tidak ada bangga, tidak ada takabur, tidak ada sombong. Masya Allah. Nah, tidak ada ambisi, tidak ada gengsi. Masya Allah. Nah, bi an akhlastu fiha ikhlasan taman. Masya Allah, ini SOP-nya sudah dilaksanakan semua. Masya Allah. Baik lahiriah maupun batiniyah. Apalagi dengan menggarap pos-posnya, pos-posnya harus digarap. Sebab nisbat dalam dunia kerja, di samping kerja itu harus cerdas. Nah, tidak cerdas ya seumur hidup jadi kuli. Nah, keras, cerdas saja tidak keras, juga hanya menjadi penipu. Masya Allah. Nah, ikhlas. Nah, ini pos-posnya jelas. Daya, digali dayanya. Bisa apa? Nah, ini bisa apa? Kalau bisa, kembangkan itu kebisaan. Masya Allah. Jangan hanya untuk ngantuk, untuk tidur, untuk malas. Apalagi seperti yang kemarin saya katakan, malas terbalut oleh sok zuhud. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Inilah bangsa yang sekarang ini sedang menjadi ancaman oleh bangsa-bangsa yang Masya Allah, yang mencari keselamatan, yang mencari keselamatan. Dalam paparan kami kemarin malam, bukan tadi malam, kemarin malam, bahwa Indonesia adalah salah satu dari 3 wilayah ekuator yang alhamdulillah ketiga-tiganya adalah dihuni oleh orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Indonesia, Afrika Tengah, Amerika Latin. Indonesia jelas, Afrika Tengah kita semua tahu, orang-orang hitam, orang-orang Nigeria. Kalau kita sedang umroh haji, itu adalah orang-orang Afrika Tengah. Amerika Latin, Muslim, perkembangannya sekarang luar biasa. Di sana ada simpanan, Masya Allah. Nah, yang terpendam mulai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada hikmah azimah. Tazawudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Maria Al-Qibtiyah, zaujati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang Qibsi, seorang Qibti, dan sekarang kantong Qibsi berada di Amerika Latin. Seperti kemarin yang saya katakan, di saat lapisan ozon sudah tidak bisa lagi menyaring panasnya sinar violet, bencana dunia akan terjadi di mana-mana, dan sudah tidak lagi dunia ini menjadi layak hunian kecuali di 3 ekuator itu. Dan mudah-mudahan kita semuanya ya Allah, mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita
bisa mempertahankan sebagai tuan rumah di dalam negerinya sendiri. Karena yang menghuni di 3 ekuator sekarang ini ada 2, sekian miliar. Sementara yang di luar ekuator dengan berbagai isu sekarang yang ditebarkan baik yang di dalam ekuator maupun di luar ekuator yang bermacam-macam terus mulai berjalan. Di dalam ekuator yang hanya 2, sekian miliar dihancurkan melalui berbagai isu. Di samping pendidikan nasional yang justru membelenggu bangsa untuk bodoh. Semua diajarkan kecuali yang dibutuhkan, sehingga bangsanya akan menjadi bodoh. Yang pandai dikerahkan untuk menjadi marketing daripada hasil karya mereka, teknologi informasi dengan biaya mahal. Masya Allah, mereka kejar. Luar biasa keberhasilan Holland Inland School yang dirintis oleh Belanda mulai tahun 1840-an untuk mencetak bangsa kita yang semula bangsa mandiri, mampu mengelola kekayaan alamnya, ditarik oleh Belanda dengan Holland Inland School. 2 target. Yang pertama, dengan Holland Inland School akan bisa mengurangi daripada efektivitas revolusi pesantren. Masya Allah, sebelum 100 tahun dari berdirinya Holland Inland School, karena revolusi pesantren yang terjadi pada tahun 1736, Masya Allah, Belanda menghadang dengan berbagai cara, sama sekali tidak berhasil. Akhirnya dihadang oleh Belanda dengan mendirikan HIS, Holland Inland School, dengan 2 target. Yang pertama adalah dengan hebatnya revolusi pesantren yang di sana diajarkan kemandirian, tidak lama lagi pasti kami akan terusir setelah bangsa Indonesia mampu mandiri. Maka biarlah kami diusir, tapi putra-putri bangsawan sudah kami rekrut, kami ajari masuk di dalam Holland Inland School. Sewaktu-waktu saya diusir, mereka akan sudah berafiliasi dengan kami, yang akan bisa kami remote dari sana. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Program yang nomor 2 adalah, karena pada saat itu VOC Belanda yang sudah tersebar di seluruh dunia, di seluruh Indonesia. Masya Allah, luar biasa pada saat itu. Untuk melumpuhkan bangsa, supaya mereka tidak mempunyai perusahaan-perusahaan yang mandiri. Holland Inland School, Masya Allah, tamatannya direkrut di VOC mereka dengan bayaran yang tinggi. Mereka yang ikut menjadi buruhnya Belanda dikasih bayaran yang tinggi, sementara hasil tani, hasil kebun, hasil ternak bangsa kita selalu dirampas oleh mereka. Sehingga berbondong-bondonglah orang ke HIS dan berbondong-bondonglah bangsa kita, Masya Allah, untuk menjadi buruh. Sekalipun sekarang perburuhan gajinya sudah kecil, tidak cukup untuk hidup karena sudah kadung hanyut dalam pola itu. Mudah-mudahan segera bangsa kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini luar biasa, Masya Allah. Masya Allah. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Dan sampai sekarang kita sudah merdeka. Persis itu. Semua kebijakan terremote dan ekonomi bangsa kita ekonomi yang sangat-sangat lemah, yang pada akhirnya mereka menjadi bangsa yang hanya, Masya Allah, instanisasi. Nah, instan. Masya Allah. Nah, padahal kaya raya kita, Masya Allah, 2, sekian miliar
nanti akan direbut oleh bangsa yang di luar wilayah ekuator sebanyak 9, sekian miliar. Dengan digerakkan oleh bangsa yang sudah mendapatkan stempel dari Allah, ya bani Israil al-quru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Tetap Bani Israel hatta an menjadi skenario daripada kehidupan dunia yang sekarang. Tidak beda di saat kita diadu dengan komunis pada tahun 1965, seakan-akan kita menang. Kita punya Banser, kita punya Ansor, di balik itu ada RPKAD, di balik itu ada TNI AD, tapi ternyata di balik itu ada mak lampir. Buktinya setelah kita menang dalam tahun 1965, 1967 Freeport berdiri. Aqsa Timur dikuasai, Libanon Selatan dikuasai, tepi barat sungai Yordan dikuasai. Masya Allah. Mudah-mudahan umat Islam segera diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Masya Allah pos-pos. Potensi harus pas. Ini arti daripada alal wajhil ma'muri bihi fi zahir bi an wafaitu bi jami'i syurutiha wa arkaniha wa adabiha. Daya digali. Anda bisa apa? Sekali lagi, jangan sampai kita punya penyakit males yang terbalut sok zuhud. La yahsul zuhud illa bil wara. Wa la yahsul wara illa bitawakkul, wa la yakunu tawakkul illa bil iqalah, dengan kerja keras. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, a'qiluna qati fanatawakkal au ukhalliha fanatawakkal. Unta saya ikat erat-erat, setelah itu saya tawakal atau saya biarkan saja saya tawakal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'qilha fatawakal. Contoh konkret yang kemarin kami contohkan. Ada seorang yang membangun pabrik habis 7 miliar. Selesai pabrik, kawannya datang. Kok repot-repot Kang? Bangun pabrik untuk apa? Ya manusia adalah manusia, manusia bukan malaikat. Di samping makhluk sosial, makhluk spiritual, manusia juga makhluk material. Sarana prasarana hidupnya semua pakai material. Nah, maka saya bikin ini untuk hidup dan kehidupan manusia. Kok repot-repot Kang? Saya tawakal saja pada Allah, katanya. Nah, ini namanya orang yang malas sok dibalut dengan tawakal. Oke, sekarang ayo kita pelajari. Setelah hari berikutnya, Gunung Belerang, Masya Allah, menganga, Masya Allah. Ada pengumuman dari badan, informasi tentang, Masya Allah, pergunungan, bahwa status Gunung Belerang awas. Masya Allah. Allah Akbar. Coba sekarang kita banding, siapa yang punya tawakal dan siapa yang tidak punya tawakal. Otomatis yang habis bangun pabrik yang habis 7 miliar, ya Allah, saya sudah berupaya sesuai dengan status saya sebagai manusia, makhluk material, ya Allah, sarana prasarana hidup saya adalah material. Nah, Masya Allah, sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mazra'atul akhirah. Saya garap ini, sebab kalau saya biarkan mana mungkin akan bisa menjadi mazra'ah, akan bisa menjadi zat ilal akhirah. Sudah aku garap, ya Allah. Nah, sekarang alamnya seperti ini, aku serahkan semuanya padamu, ya Allah. Inilah namanya tawakal.
Sementara yang cengengesan tadi itu gak repot-repot, lari sudah, lari. Di mana tawakalnya? Nah, maka at-tawakkul, masya Allah, yata'allaq bil iqalah, aqilha fatawakkal. At-tawakkulu babul wara, al-wara wasilatun ila zuhud. Maka kalau orang males terbalut sok zuhud, ini yang bahaya. Masya Allah. Allahu Akbar. Aqamtuhal wajil ma'muri bihi fil zahir, sesuai dengan SOP-nya. Posnya pun juga sudah tertata sedemikian rupa. Daya saya bisa apa? Gali betul sampai memuncak. Data diketahui betul, dipelajari betul. Masya Allah, naam, sampai konkret. Dana, luar biasa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun wa mimma razaqnahum. Dari yang aku anugerahkan kepada bangsa Indonesia, dia bisa kelola, bisa berhasil, hasilnya bisa untuk kebutuhan, dan hasilnya bisa untuk berinfak. Bukan wa mimma razaqnahum yumhilun. Dari anugerah Nusantara ini, anugerah ilahi untuk orang yang iman mau mengabdi. Tadi itu cinta tanah air harus mengembangkan kekayaan alam di berbagai bidang. Bahkan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya jifah, dunia ini adalah bangkai. Apakah kita akan lari? Wong kita belum temu sama Israel. Masya Allah. Kita lari kemana? Masya Allah. Nah. Kalau kau biarkan, maka kau harus tahan dikerumuni lalat-lalat yang datang itu. Dari Jepang, dari Korea, dari Kanada. Itu lalat-lalat datang. Jifah. Ini, nah. Maka kalau kepingin Anda mengusir, nah, Masya Allah, lalat-lalat itu, ayo bedah itu bangkai. Diambil kulitnya, disamak. Bisa dijadikan jaket, bisa dijadikan tas, bisa dijadikan sepatu, bisa dijadikan jok, naam, mobil, harganya sangat mahal. Masya Allah. Ambil dagingnya jifah itu, dikelola untuk akan menjadi, ya Allah, naam, biang, pupuk. Baik pupuk kimia maupun pupuk organik. Masya Allah. Ada biang di sana adalah daging-daging bangkai itu. Ya Allah, mudah-mudahan kita dan bangsa kita segera mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kemauan dan ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Masya Allah mengelola ini. Nah, Allah Akbar ini. Jifah. Nah, kelolaan itu kulitnya, kelolaan itu dagingnya, bahkan untuk adwiyah. Tulangnya, Masya Allah, kamu ambil, kamu selek, kamu ambil minyaknya, minyak kalsium. Bubuknya bubuk kalsium, mahal sekali itu harganya, terlepas ya daripada hukum yang perlu untuk dipelajari. Nah, itu seperti itu. Luar biasa. Itulah jifah dan itulah peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenyataannya kalau dunia ini kita biarkan, 50, sekian persen dari seluruh tanah Indonesia yang sudah tersertifikasi, ternyata Masya Allah dulu ada namanya fulan. Sekarang sudah menjadi blok milik siapa? 2 juta hektar. Sudah menjadi blok milik PT apa? 4 juta hektar. Dan siapa yang punya 2 hektar? Siapa PT yang punya sampai 4 juta hektar? Sudah barang tentu bukan kita. Sementara bangsa kita yang di sekolah yang pandai-pandai digoblokkan karena diajari bermacam-macam, tapi tidak diajari yang diperlukan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Mereka yang tidak terserap ke sana, kena LGBT. Masya Allah. Nah, kena narkoba. La haula wa la quwata illa billah. Ini adalah ancaman yang dibikin oleh skenario Zionis. Karena di luar sana ada 9, sekian miliar yang mereka akan berbondong-bondong masuk ke 3 wilayah ekuator ini. Ya Allah, tapi ini adalah makruhum wa makrullahi akbar wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin.
Mudah-mudahan manfaat apa yang kita kaji bersama ini. Alal wajhil ma'muri bihi fi dhahir bi an wafaitu bi jami'i syurutiha wa arkaniha wa adabiha. Ini standar lahir. Standar batinnya adalah wahalatin syayyatuha ay zayyantuha wa suntuha amma yukaddiru safa'aha bi an akhlastu fiha ikhlasan taman. Ikhlasan taman, persis sama dengan yang kita kaji beberapa minggu yang lalu dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah. Ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah. Yang dijabarkan panjang dalam khutbahnya Ustaz Ainur Rafiq LC. Alhamdulillah, Masya Allah. Kafalatul yatim sudah barang tu ala martabatain. Nah, martabah yang pertama kita ada sekedar peduli. Ini hari-hari anak yatim, Masya Allah, bulan Muharram mulai tanggal 1, tanggal 10 sampai akhir bulan. Ini adalah bulan anak-anak yatim, Masya Allah, kita peduli, kita temu dengan mereka, Masya Allah, kita usap rambutnya, kita kasih santunan. Sudah barang tentu ini sudah disebut kafalatul yatim, tapi kafalah naqisah. Sementara kafalah tamah adalah kita rekrut mereka. Mereka anak kita. Tidak kita bedakan antara anak kita sendiri dengan anak yatim yang kita rekrut. Dengan segala keperluannya. Kita didik. Nah, mulai dari bagaimana hubungannya bisa integratif dengan Allah. Integratif dengan sesama. Masya Allah. Jangan dianggap bahwa dia adalah anak yang tidak punya siapa-siapa. Kita! Nah, menjadi milik dia. Masya Allah. Nah, Allahu Akbar. Bagaimana integrasi anak yatim dengan sama sehingga bagus, akhlaknya bagus, ibadahnya juga tadi bagus. Juga bisa integrasi untuk bisa mengelola alam yang sekarang sama sekali lepas daripada orientasi pendidikan. Pendidikan nasional kita hanya berorientasi pada baca buku untuk nulis buku. Baca buku untuk nulis buku. Masya Allah. Nah, kapan orientasi bangsa kita kecuali akan merujuk, Masya Allah. Nah, ayu'tiyahullahul kitaba. Nah, bisa teruskan wal hukma. Dan terusnya adalah wan nubuwata. Masya Allah, ini mestinya seperti itu. Siapa pewaris para nabi? Ya Allah, yang mempunyai visi misi universal dalam kehidupan. Masya Allah. Jangan hanya dilihat susah dan payahnya hijrah dari tempat ke tempat. Masya Allah. Jangan hanya dilihat susah payahnya hatta syaddabatnahu bil hajar. Masya Allah. Nah, Allahu Akbar. Tapi lihat ending daripada risalah wa nubuwwati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Gemah ripahloh jinawi ba'da Fath Khaybar yang disusul fathu yang sampai berakhir pada Fathu Makkah. Masya Allah. Sampai ke Fathu Makkah. Masya Allah. Pada saat itu sahabat akan membagikan sedekah sampai kemana-mana. Karena semua sudah tidak ada yang berhak untuk menerima sedekah. Ayat yang berbunyi adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Di mana risalah ba'da wafatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nah, Khalifah al-ula adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang dilakukan? Cek dua hal. Nah, hal minhum may yartad? Apakah ada di antara mereka yang murtad? Yang nomor dua apa? Hal minhum may yamna'uz zakah? Apakah ada di antara mereka yang tidak mengeluarkan zakat? Ini berarti keseimbangan, Masya Allah, antara iman dan zakat. Masya Allah. Nah, Allahu Akbar, sangat erat sekali. Masya Allah. Maka tadi itu dikatakan, siapakah al-muttaqun? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bukan wa mimma razaqnahum yumhilun. Apalagi sampai wa mimma razaqnahum yabi'un. Masya Allah. Naam. Tidak
seperti itu. Al-Qur'annya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bisa mengelola. Bisa apa? Masya Allah ini. Nah, tahu apa? Oh, Masya Allah. Ditata betul manajemennya. Masya Allah. Dana, ya Allah, sudah luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bisa ndak alimu auladakumus sibahah. Gerak. Ojo ngantuk. Masya Allah. Gerak. Jangan tidur. Masya Allah. As-sibahah. Masya Allah. Ikan saja, ikan yang ada di akuarium, sekalipun bertahun-tahun tidak kamu kasih makan, tetap hidup. Tetap hidup. Ikan. Dengan syarat gerak. Tapi kalau ikannya diem saja, akan mati. Masya Allah. Kalau ikannya itu gerak, akan hidup. Mengapa? Karena Allah sudah memberi bekal. Kehidupan ikan itu, pokok ada air, ada ikan. Karena apa? Ikan itu kalau ada di air dan bisa gerak dia, di sana ada keluar bau amis, dan bau amis itulah yang akan bisa menumbuhkan plankton. Nah, hanya saja planktonnya disuburkan apa tidak, makanan hanya sekedar untuk membantu daripada itu. Habis itu makan. Kalau tidak dikasih makan, tetap hidup. Hanya saja sudah bantu, tidak ada kotoran di situ. Yang membuat ada kotoran adalah makanan yang dari luar. Nah, tapi tetap hidup asal gerak. Alimu auladakumus sibahah, bergerak nak. Masya Allah ini. Warrimayah, fokus. Harus fokus rimayah ini. Nah, ojo ndonyo karepe dikeruwes dimplok. Habis itu tidur. Tidak. Masya Allah. Dunia yang selebar ini, di mana sisi saya bisa hidup? Oh, di situ. Disitulah saya akan bisa hidup. Dan Allahu Akbar. Inni ja'ilum fil ardi khalifah, firman Allah. Aku akan menjadikan di planet bumi khalifah, makhluk subjektif. Ya Allah, subjek. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana nak, Masya Allah, pos-posnya harus kita isi dengan baik, kita pelajari dengan benar-benar. Kita pelajari dengan benar-benar. Daya, data, dana. Awas. Stabilisatornya adalah doa dengan laras. Nah, maka di sini, Masya Allah, doa dengan laras. Persis, Masya Allah. Ya Allah, maka di sana lahiriahnya, SOP-nya pas, batiniahnya pun juga pas. Ya Allah, fa'atfuha, maka adapun atafnya al-halah alaiha atas at-ta'ah, itu min atfil muradifi, dari atafnya kalimat yang muradif. Kalau di sini dikatakan ta'ah ya halah, halah ya ta'ah, hanya saja ta'ah adalah sifatul zahiril abad, tapi halah adalah sifatul batinil abad. Nah, tetap ada beda. Nah, ini bisa kalian buka, nak, kalian cari, ada kitab kecil namanya Lum'atul Furuq. Nah, Lum'atul Furuq, nanti kalian akan bisa mempelajari kalimat-kalimat yang muradafah seperti ini, sekalipun mirip, ya seakan-akan sama, tapi ada beda sedikit-sedikit. Ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Walamma fa'altu, artinya setelah melaksanakan aku hadzanil amra ini, pada dua perkara ini, ta'ah dan halah. Minal bina'i, nyatanya dari bina ta'ah, wa tasyidi, dan tasyidul halah. Karena itu maka melihat aku anni, pada sungguhnya aku itu tahassantu telah terbentengi aku bihisnin, dengan benteng hasinin yang kuat, karena ta'ahnya pas sesuai dengan SOP. Halahnya pun juga sudah aku kuatkan. Wa awaitu, Masya Allah, dan berteduh aku ila ruknin matinin, ke benteng matinin yang kokoh. Ta'ah pas sudah. Nah, halahnya pas, berarti aku sudah berada dalam benteng yang kokoh. Walakin hadama, ini namanya munajat, Masya Allah. Tapi mengancam, Masya Allah.
I'timadi pada peganganku alaiha atas ta'ah wal halah fin najati di dalam selamat minal adabi dari siksa wa dukhulil jannati dan masuk surga dari sawabi yaitu tempat pahala. Ya Allah, nah tiba-tiba mengancam i'timadi alaiha apa adluka keadilanmu ya Allah. Nah keadilanmu mengancam semua itu ya Allah. Seorang yang punya sabdo Pandito Ratu Bal'am bin Ba'ura ternyata juga pada akhirnya juga tumbang. Masya Allah, seorang yang punya halah yang luar biasa Barsiso juga tumbang ya Allah. An-nadharu artinya memandang ila adlika keadilanmu, fa inna muqtadahu maka sungguhnya kesimpulan daripada adluk itu annaka sungguhnya engkau ya Allah itu tafa'alu berbuat engkau ma pada apapun tasya'u yang menghendaki engkau pada ma, tasya'u yang menghendaki engkau pada ma, sekalipun domainnya dibuang maf'ulnya tetap wala tubali dan tidak peduli engkau bi amalil amilina dengan amal-amalnya orang-orang yang beramal. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi. Naam, farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Masya Allah. Naam, Allah yang tetap menjuri. Yang menjuri adalah Allah. Dan Allah tidak peduli kok bi a'mal amilin. Fa minal jaizi maka itu di antara sesuatu yang mungkin. Masya Allah, annaka adapun engkau ya Allah itu tu'aqibu, mungkin menyiksa engkau ya Allah nih padaku ala tilkal taat di atas taat yang sudah pas dengan SOP-nya tadi itu ya Allah. Naam. Bal aqalani bahkan menggagalkan. Banyak adalah takluknya kembalinya pada hadama. Nah, jadi sudah kadung perasaannya. Tahassantu bihisnin hasin. Masya Allah. Wa awaitu ila ruknin matin, perasaannya saya pasti sampai semua orang diteror semua, berdiri di atas mimbar alamatul munafiki. Masya Allah, ndak astagfirullahaladzim ya Allah, barangkali saya ini termasuk, ndak orang lain seakan-akan. Masya Allah, Allah Akbar, la haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Nah, Masya Allah, inilah kita diingatkan oleh Sayyidina Syekh Ibn As-Sakandari. Seakan-akan kami sudah hebat, tapi ternyata ya Allah di sana ada adluk. Yang membuat tumbang besandarku ya Allah dengan ketaatan itu. Bal aqalani bahkan menggagalkan ibadaku minha dari al-i'timad alaiha, dari berpegang teguh alaiha atas taat wal halah wa ta'alluki dan bergandolan biha dengan taat wal halah apa fadluka. Apa luka. Dot itu paling sulit nak. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikrar ana afsahu man nataqa bid-dad. Beda'anni min Quraisyin. Wadrib lahum masalan. Wadrib lahum masalan. Allah, jangan dibalik. Wadrib. Allah tidak termasuk Abu Jadi. Nah, jangan mantul di dot. Nah, mim fadlah. Nah, sulitnya makharijul huruf ya. Tapi awas dengan sulitnya makharijul huruf jangan menjadi hantu ya. Kita untuk akan bisa baca Al-Quran terus, apalagi sampai juga bisa mentafsiri, memahami hikmah-hikmatut tasyri' daripada ayat min ayatil Quran. Mudah-mudahan Allah membuat futuh pada kita semua ya Allah. Nah. Bal aqalani minha apa fadluka. Apa fadluka anugerahmu ya Allah. Innadharu yang memandang ila fadlika terhadap anugerahmu ya Allah wa karamika dan kelomaanmu wa ihsanika dan jasamu ya Allah. Kau selalu berjasa sejelek apapun ihsanuka ya Allah. Nah, mutawasil. Fasirtu maka jadi aku itu mu'tamidan orang yang berpegang alaihi atas fadlik wa muta'alliqan dan gandolan bihi dengan fadlik.
Ya Allah, la bi taati, tidak dengan taatku yang sudah kokoh tadi itu ya Allah, yang sudah sesuai dengan SOP tadi ya Allah. Fasara, maka jadi apa, ta'alluqu donal wal i'timadu, dan pegang itu alal ihsani. Masya Allah, atas ihsanmu ya Allah, jasamu ya Allah, yang melubir pada siapapun ya Allah. Nah, bukan hanya kepada saya, justru saya yang seperti ini umpamanya. Nah, ya Allah, Bal'am saja bisa seperti itu, Barsiso saja seperti itu, Masya Allah. Nah, sekalipun cerita Bal'am, cerita Barsiso adalah termasuk min qasasi Bani Israel, qasas al-Israiliyah. Tidak apa-apa, sebab sudah ada anjuran kemarin sore ya, yang kita pelajari semua itu, Masya Allah. Nah, boleh dibebaskan, wala haraj. Nah, tidak ada dosa, kita ambil. Mudah-mudahan akan menjadi mau'izah kepada kita semua. Nah, fasara, maka jadi apa, ta'alluqu gandonal wal i'timadu, dan pegangan itu alal ihsani, atas ihsanuka ya Allah, wal fadli, dan fadluka ya Allah, dengan anugerahmu ya Allah, la ala ta'ati, tidak atas taatku. Menurut saya seakan-akan sudah pas. Apalagi contoh yang kami sampaikan tadi itu, kita sudah membangun pabrik habis 7 miliar, sudah pas, hitungannya pas, tempatnya sudah pas, seakan-akan ini strategi ini pas, di sini kita produk, sehingga distribusinya nanti dari ini ke sana tidak terlalu jauh, dan ini Masya Allah sesuai dengan RT RW, rencana tata ruang, naam, daripada daerah ini nanti akan dibuat jalan ke sana. Sementara Masya Allah, naam, dengan distributornya ada di sini, retailnya nanti ada ini, sehingga dengan ini Masya Allah, insya Allah nanti dapat berhasil. Tapi apa yang terjadi? Di samping ada bencana yang mengancam, di sana ternyata ada kebijakan pemerintah yang mengikat. Contoh konkret seperti sekarang, Allah Akbar, ekonomi hancur seperti ini, Masya Allah. Daya beli pasar hancur sama sekali, Masya Allah. Mal-mal sekarang sepi, retail semua sepi, karena retail punya utang banyak, nah, kepada distributor. Distributor punya hutang banyak juga kepada pabrik. Mengapa? Karena pabriknya ditekan pajak yang, ya Allah, luar biasa. Distributornya juga ditekan pajak yang luar biasa, retailnya pajak yang luar biasa, sementara pasar lemah. Nah, karena ekonomi bawah tidak ditata, Masya Allah. Talenta bangsa sebagai bangsa agraris sama sekali dibelenggu, diikat dengan pendidikan nasional, supaya semua orang malas. Tidak ada yang mau pegang pacul, tidak ada yang mau pegang ganco, tidak ada yang mau pegang linggis. Sekalipun toh sekarang sudah diganti ya dengan kuik, Masya Allah. Nah, lihat di belakang itu contoh konkret, Masya Allah. Ada kuik nganggur di sana, bukan milik kita. Kuiknya berapa harganya? Berapa tanah yang digarap? Bisa lihat, kamu lihat dari atas. Ya Allah, saking malesnya bangsa karena terbelenggu dengan pendidikan nasional yang tidak diarahkan praktek sama sekali. Masya Allah, sama sekali. Itulah tidak salah seorang dokter dari Jember di saat saya menyampaikan seminar di Hotel Radok, ya sob, di Hotel Radok, Masya Allah. Sebelum tanya, saya akan komentar. Yang pertama, benarkah Pak Mahfud ini seorang kiai? Karena selama ini yang saya temui, seorang kiai itu kalau bicara adalah ittaqullah. Tapi saya lihat, naam, dan saya dengar mulai awal sampai akhir Pak Kiai Mahfud membicarakan tentang bangsa, membicarakan tentang ekonomi tuntas. Yang nomor dua, benarkah Pak Kiai Mahfud ini seorang pengusaha? Selama ini saya lihat dan saya temui seorang pengusaha itu pakai celana, pakai sepatu mengkilat, pakai dasi. Sedangkan Pak Kiai Mahfud ini pakai sarung, sandal jepit, dan baju koko. Pertanyaan saya, selama ini, jadi 3 selama ini. Selama ini yang saya dengar bahwa mendidik manusia tidak semudah mendidik kera. Dia bilang, kera dididik 3 bulan sampai 6 bulan. Kera itu bisa makan sendiri. Hasil daripada, Masya Allah, kerja kera dari hasil didikan itu bisa untuk dibuat makan sendiri. Bahkan yang mendidik juga bisa ikut makan dengan kera itu, Masya Allah. Kera dididik menjadi topeng monyet, Masya Allah. Nah, cukup 6 bulan. Nah, bisa hasil untuk dibuat makan kera, dan yang mendidik ikut makan sak keluarganya 6 bulan, Masya Allah.
Sementara manusia dididik mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, saya S3. Saya belum bisa makan dari hasil saya sendiri. Masya Allah. Nah. Di sisa saya, Tuan Syekh Ali Akbar, Marbun, dari Medan. Pegang dia. Akan jawab apa Abi nanti ini, Masya Allah. Nah. Masya Allah. Saya dengan senyum, Masya Allah, bersyukurlah manusia. Nah, dan Masya Allah, jangan sampailah manusia ini sampai dibeda-bedakan, apalagi sampai dikalahkan dengan monyet. Masya Allah. Nah. Bersyukurlah manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi anugerah otak. Nah, dari anugerah otak inilah, sekalipun manusia mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2 sampai S3 dengan otaknya, Masya Allah dia bisa paham sekalipun hanya mengangguk-angguk, paham, Masya Allah. Nah. Dan beruntung pula lah monyet, Masya Allah, dia mendapatkan pendidikan yang pas. Monyet dikasih pendidikan oleh pendidiknya dengan pendidikan praktek. Sekalipun toh monyet itu tidak punya otak, tapi beruntunglah monyet. Nah, Masya Allah. Nah. Coba seandainya monyet ini diberi pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP. Nah, mau kemana? Mau ngantar monyet saya kemana? Sekolah SMP. Masya Allah. Bawa mobil bergengsi, mau kemana? Mau ngantar monyet saya kemana? Ini sudah masuk ke S3. Masya Allah. Coba seandainya monyet ini dikasih pelajaran, Masya Allah, hanya teori seperti yang diberikan kepada manusia, ya tetap kuk, seperti itu, Masya Allah. Nah, karena tidak punya otak. Nah, ini. Hanya mengapa, Masya Allah, manusia ya Allah yang punya otak ini selama ini belum pernah mendapatkan pendidikan praktek. Prakteknya diberikan pada otak, teorinya diberikan kepada manusia. Coba saatnya teori dan praktek ini digabungkan menjadi satu untuk mendidik manusia. Kalau perlu 50-50, 50% teori, 50% untuk praktek. Yakin Nusantara ini akan bisa dikelola oleh bangsa. Masya Allah ini. Masya Allah. Tapi kalau pendidikannya hanya untuk membaca buku, supaya bisa menulis buku, kapan mereka akan bisa membaca kekayaan alam ini untuk mengelolanya? Kapan bangsa kita ini akan bisa membaca, ya Allah, kekayaan bangsa yang 260 juta terdiri dari 1362 sekarang tambahan suku, ya Allah. Nah, suku Rohingya menjadi 1363 suku ini. Kapan bangsa kita bisa mempelajari bangsanya sehingga bisa melayani? Nah, bangsa ini kapan? Masya Allah. Maka ayatnya dari ayu'tiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwata. Masya Allah. Wan nubuwata. Masya Allah. Nah. Bukan itu aja, nah, kunu ibadali, tidak ibadali, ya Allah, sehingga punya togut mulai dari togut, ya Allah, daerah, kota, provinsi, presiden, Masya Allah, nah, jadi togut, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Tapi kunu rabbaniyina, Masya Allah, rabbaniyin. Mudah-mudahan kita semua ya Allah mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Bukan tuallimunal kitab saja, tapi wa bima kuntum tadrusun. Ad-dirasah. Nah, Masya Allah. Dan dirasah ini bukan berarti berada dalam sekolah saja, Masya Allah. Nah, Masya Allah, di saat saya akan menjajaki buka usaha di Saudi pada waktu itu, saya akan buka, Masya Allah, perusahaan di sana. Saya, Masya Allah, diajak oleh
konjen Indonesia yang di Saudi, masya Allah kita diajak, istilahnya juga dirosah. Masya Allah dirosah muamalah, naam, di dalam masya Allah, naam, kantor kalau sini adalah kadin, namanya kadin, namanya dirosah. Nah, jadi bima kuntum tu'allimunal kitab, oke. Naam, alladzi 'allama bil qalam, terusno, 'allamal insana ma lam ya'lam. Masya Allah, ini penting seperti itu. Mudah-mudahan kita semua ya Allah mendapatkan taufik, hidayah, inayah dan riayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tapi awas. Naam. Jadi alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, kalla. Maka persis hadisnya tadi itu, ad-dunya jifah faman akhadhaha falyasbir. Naam. Berikutnya adalah kalau kamu biarkan, kamu akan harus tahan kerumunan dengan lalat-lalat, masya Allah, yang menggoda kalian ini, masya Allah. Nah, Allah Akbar. Nah, tapi awas, kalau kamu sudah bisa mengelola, jangan kau simpen. Nah, faman akhadhaha falyasbir ala munaza'atil kilab. Ekonomi sarana hidup di dunia untuk mengabdi, bukan numpuk harta benda. Salli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man. Untuk mengabdi, bukan numpuk harta benda. Nah, apalagi masya Allah, di samping bencana alam, bencana kebijakan, ancaman lagi adalah bencana apa? Munazaah, perebutan. Kalau 9, sekian miliar itu nanti di skenario untuk masuk ke Indonesia dengan bermacam-macam isu, luar biasa. Isu yang sekarang muncul adalah komunis, kenyataan atau hantu. Yang sudah kita simpulkan, komunis adalah kenyataan yang menghantui. Komunis adalah kenyataan yang menghantui. Tapi awas. Nah, isu itu adalah dalam rangka glory. Nah, G yang terakhir dari G, M, G, M, glory. Nah, mecah belah. Hati-hati, masya Allah. Maka saya pesan, ya, madrasah mafahim, masya Allah, ini adalah amanah dari Abuya. Nah, amanah dari Abuya. Jadi kita ayo belajar betul mafahim ini. Tujuan kita adalah bagaimana bisa menyatukan visi dan misi. Jangan sampai ada unsur benci pada siapapun. Ya, kalau sampai ada unsur benci, Allah Akbar, na'udzubillah, tidak seperti itu yang diajarkan oleh Abuya As-Sayyid Muhammad bin Al-Maliki. Untuk merangkul, semua dirangkul. Fajadilhum billati hiya ahsan. Itu Abuya. Maka dalam hiwar, ya Allah, na'am, dalam akhir hayat beliau Abuya As-Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, masya Allah, begitu lembut, bijak sekali. Mudah-mudahan semuanya akan bisa disandang oleh para hawari dan para santri. Ini luar biasa, sebab ini penting. Nah, isu yang terus dibuat oleh mereka dengan macam-macam isu. Di sana ada Syiah dan Sunni, ya Allah Akbar. Di sana ada, masya Allah, ada Salafi, ya Allah. Di sana ada semuanya. Ini adalah isu yang dibuat dalam rangka glory, mecah belah. Mulai dari zaman-zaman tahun 1840, di saat mereka bikin Holland Inland School. Terus berjalan, tahun 1901 mereka mendatangkan faham komunis ke Indonesia. Nah, mulai tahun 1911 dipecah umat Islam, seakan-akan
Islam Wali Songo, dan Islam, Masya Allah, yang langsung dari Timur Tengah. Masya Allah. Seakan-akan merukunkan di sana adalah syarikat Islam oleh Cokro Aminoto. Ya Allah. Nah, 1918 para ulama bikin Nahdlatul Tujar, sama sekali tidak, Masya Allah, mendapatkan respon dari pemerintahan yang berkuasa pada waktu adalah Belanda. Justru Masya Allah menguatkan Belanda. Komunis mendirikan partai pada tahun 1920 dan seterusnya. Isu-isu terus dibuat. Nah, begitu pula sekarang, Masya Allah, dibangkitkan lagi yang pernah, Masya Allah, nah, memporak-porandakan bangsa Indonesia. Ya Allah Akbar. Satu fenomena yang sangat-sangat keji betul, Masya Allah. Nah, terjadi peperangan, ya Allah, antara saudara, antara agamis dan komunis pada tahun 1965. Nampaknya sekarang akan terulang. Nah, apalagi dengan isu yang namanya jalur sutra. Masya Allah. Berangkatnya pun juga dari Asia Timur. Ada yang berangkat mulai dari Xinjiang, Masya Allah, menuju, Masya Allah, ke Afghanistan, menuju terus sampai ke Irak, menuju ke Turki, langsung tujuan adalah Afrika Tengah. Masya Allah. Juga ada yang melalui Cina Tenggara. Di sana ada Guangzhou. Yahudi juga menguatkan Islam, baik di Xinjiang maupun di Guangzhou. Karena apa? Yang akan dilintasi adalah bangsa-bangsa Islam. Dari sana nanti akan, Masya Allah, ke lautan Cina Selatan, masuk ke Indonesia. Kalau sampai isu itu terjadi, ya Allah, di mana 10 tahun dalam dekade ini, kalau sampai berhasil, ya Allah, arus dari Asia Timur masuk ke Indonesia sekitar 30 juta manusia. Masya Allah. Nah, tujuan mereka adalah di samping di sini akan berebut hidup dalam salah satu daripada 3 ekuator. Kalau nanti di sini sudah penuh, mereka akan berjalan dari Indonesia ke Timur Tengah, ke Masya Allah Afrika Selatan. Mudah-mudahan bangsa kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah kembali lagi makruhum wa makrullahi akbar. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Masya Allah. Naam. Allahu akbar. Fa minal jaizi annaka tu'aqibuna ala tilka ta'ah. Bal aqalani minha min al-i'timadi 'alaiha wa ta'alluq biha fadluka ya Allah. Naam, fadluka ya Allah. Naam. Allahu akbar. In nadharu ila fadlika wa karamika wa ihsanika fasirtu mu'tamidan 'alaihi bi fadlillah wa muta'alliqan bihi bi fadlillah la bi ta'atihi fasara ta'alluq wal i'timad 'alal ihsanillah wal fadlillah la 'ala ta'ati, bukan atas taat yang maklulah. Jadi itu wa nikmat, dan itu sangat bagus apa al-badalu, pengganti. Adapun ta'alluq wal i'timad 'alal ihsan wal fadl. Nah, begitu nak tarkibnya. Wa nikmat itu sangat bagus apa al-badlu. Nah, pengganti. Adapun, nah, ada mubtada muakhirnya lafadz nikmat tadi itu. Di mana tamyiznya? Enggak usah, sudah jelas soalnya di situ. Naam. Fa ana makadun, aku ya Allah. Naam, wala iwadu, dan urupan. Gantinya ternyata lebih bagus dari i'timad ala ta'ah al-ma'lulah. Masya Allah. Dari itu ke at-ta'alluq bil i'timad al-ihsan wa fadlillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan tambahan taufik hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tawassul bis salah ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qul ya Allah. La khudul tufuf. Naam, khudul tufuf. Naam. Ya. Enggak, ini dulu, Masya Allah. Hama qalbi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hama qalbi ya
طه كامل الأنوار هام قلبي يا قلبي عندما شوقا لتلك الديار محمد أحمد طه يا طه كامل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله
إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا يا رسول الله قط، يا وجه السرور، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، يا رسول الله أنت مصباح الصدور، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. وجهك يسعد يا كريم الوالدين، حوضك الصافي المبرد، وردنا يوم النشور، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. لرأينا العيسى عنا بالسورة إلا
والملا صلوا عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وأتاك العود يبكي مرحبا والمذلل بين يديك مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا واستجارت يا حبيبي مرحبا عندك ظبي النفور مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا عندما شدوا المحامل مرحبا واتنا لو للرحيل مرحبا 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 يا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا ليس أزكى منك أصلا قط يا جد الحسين فعليك الله صلى دائما طول الدهور صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا يا حبيب الله صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أنت غفار الخطايا يا الله والذنوب الموبقات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أنت ستار المساوي يا الله
مقيل العثرات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا واعف عنا السيئات مرحبا واعف عنا السيئات مرحبا 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 يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا بفرحمنا جميعا بجميع الصالحات مرحبا بجميع الصالحات مرحبا 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 يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى عدد تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.
اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا واهدنا ووفقنا يا الله. اجعل هذا المجلس يا الله وهذا التعليم يا الله وهذا الدرس يا الله تعليما ودرسا يا الله ومجلسا نافعا مباركا فيه توفيقك يا الله، فيه هدايتك يا الله، فيه عنايتك يا الله، فيه رعايتك يا الله، فيه كل خير الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا يا الله لا تدع لنا في هذا المجلس وهذا التعليم وهذا الدرس يا الله ذنوبا لا غفرتها ولا عيوبا إلا سترتها ولا كروبا كشفتها ولا ديونا إلا أديت عنها ولا مرضى إلا شفيتهم ولا فقراء إلا أغنيتهم ولا ظلماء إلا نورتهم ولا جهلاء إلا أعلنتهم ولا كسلاء إلا نشأتهم. اللهم يا الله بهذا المجلس يا الله حسن مقاصدنا ويسر أمورنا وحق أعمالنا واختم بالصلاة أعمالنا يا الله، وارزقنا يا الله بهذا المجلس يا الله رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه، وارزقنا يا الله وجميع المشاركين في هذا المجلس يا الله من الطالبين والطالبات وهؤلاء المشاركين يا الله في المشاركين في درس المفاهيم يجب أن تصل الذي ألف أبويا السيد محمد المالكي يا الله طويل عمره. اللهم يا الله اللهم ارحمه يا الله ووسع في قبره يا الله واجعله يا الله من المغفورين والمرحومين يا الله، وأدخلنا يا الله وجميع إخواننا وهؤلاء يا الله معه يا الله مع أبويا السيد محمد بن علي المالكي يا الله في جنتك النعيم. اللهم يا الله اجعلنا وإياهم يا الله من عبادك الصالحين، واجعلنا وإياهم يا الله من عبادك المؤمنين، واجعلنا وإياهم الله من عبادك المخلصين. اللهم ارزقنا وإياهم الصحة عافية سلامة سهالة جمالة فتوح منوح، وارزقنا وإياهم يا الله علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا لينا لعبادتك وطاعتك يا الله، وارزقنا وإياهم يا الله ممن يستوجب شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا وإياهم يا الله محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة أهل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من العلماء والشهداء والصالحين. اللهم اسلكنا وإياهم يا الله صراطك المستقيم بيد نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأدخلنا يا الله معهم يا الله جنتك النعيم يا الله مع الأبرار مجاورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واسقنا وإياهم يا الله من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واحشرنا وإياهم يا الله تحت لوائه غدا. اللهم يا الله سهل لنا ولهم زيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سهل لنا ولهم وأولادنا وأولادهم وذريتنا وذريتهم يا الله أولادنا وأولادهم يا الله طلابنا وطلابهم من الطالبين والطالبات وهؤلاء المشاركين يا الله زيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، زيارة مكة زيارة المدينة بالسهالة والجمالة مرارا مرات بعد مرات حتى يا الله نحن نصلي يا الله معهم يا الله متواجها لبيتك الكريم لبيتك الحرام يا الله، حتى أوصلنا صدرنا وخدنا اليمين وكفينا يا الله يا الله بالمقام الملتزم والدعاء والتضرع إليك يا الله حتى تستجيب جميع دعواتنا يا الله دعواتنا يا الله ودعواتنا يا الله، وصلينا ودعونا يا الله وصلينا ودعونا يا الله تحت الميزاب يا الله في حجر إسماعيل يا الله. اللهم ارزقنا وإياهم يا الله أن نصلي يا الله تحت الميزاب في حجر إسماعيل يا الله. سهل لنا ولهم يا الله سهل لنا ولهم يا الله سهل لنا ولهم يا الله، وقرأنا القرآن وذكرناك يا الله أمام الكعبة يا الله متوجها لبيتك الكريم يا الله يا الله يا الله، وزرنا يا الله إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم مسلما على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقلنا له الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيبي ويا حبيب الله. وأجاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا الله، وأجاب مباشرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن سلامنا وصلاتنا عليه. اللهم يا الله حتى صلينا وسلمنا يا الله على سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عثمان في البقيع، حتى وصلنا وزرنا يا الله إلى البقيع يا الله وإلى المعلى يا الله وإلى الزنبل يا الله وإلى الفرد يا الله وإلى كربلاء وجميع المشاهد يا الله. اللهم أجب دعاء
du'ana ya Allah. Allahumma ajib du'ana ya Allah. Allahumma ajib du'ana ya Allah. Mustahila indaka ya Allah. Innama amruka idza aradta syai'an an taqula lahu kun fayakun. Kun lana la ilana ya Allah. Kun lana alana ya Allah. Kun lana wal jami' ummah al Indonesia ya Allah. Salimna wa iyyahum. Salimna wa iyyahum. Salimna wa iyyahum min afatid din wa bala'id dunya wa dhabil akhirah bijahi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya nasta'in siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk para musyarikin fi dirasah mafahim alladzi yajibu an tusahhah. Na'am. Saya atas nama seluruh keluarga Hadiyatul Jannah ahlan wa sahlan atas kehadiran kalian, terutama untuk yang masih baru datang kemarin, yang belum menangi saya memberi pemaparan kemarin malam. Saya ahlan wa sahlan senang atas kehadiran kalian semua, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan, segala sambutan, segala-galanya, Masya Allah. Tapi anggaplah kalian dan saya adalah satu keluarga, ya. Saya dan kalian semuanya adalah satu keluarga, bersama-sama camping di tempat ini. Mudah-mudahan camping ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga pengcamping sebab saya asli saya dari Jawa Tengah, saya dari Demak. Naam, satu pun dari istri saya yang 4 tidak ada yang asli sini. Jadi saya bukan berarti menantunya orang sini. Jadi saya ini sama-sama dengan kalian, sama-sama camping. Hanya camping saya mulai tahun 85. Pesantren ini saya dirikan tahun 91 sampai sekarang. Saya ini camping sering sekali disambangi oleh kawan-kawan semua. Semuanya adalah keluarga saya, termasuk kalian sedang nyambangi saya. Masya Allah, saya senang sekali. Mudah-mudahan sambangan ini dibarengi taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah. Oh ya, untuk anak-anak Riyadul